Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus menantang kita semua. Dan untuk memahami Injil hari ini, kita harus melihat Injil minggu lalu. Hanya minggu lalu karena diselingi dengan hari raya Maria diangkat ke surga, sehingga bacaan keberlanjutan ajaran Yesus tentang roti hidup itu minggu lalu kita tidak dengarkan. Tetapi inti dari ajaran Yesus minggu lalu dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58, Yesus mengajarkan bahwa jika kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Yesus mengajarkan bahwa tubuhnya benar-benar makanan dan darahnya benar-benar minuman. Dan kalau kamu mau hidup, harus makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Ajaran Yesus ini kalau kita dengar, kita mungkin tidak terlalu kaget, karena sudah kita dalam pemahaman kita, Yesus berbicara tentang kematiannya yang dihadirkan dalam Ekaristi Kudus, kurban Kristus disalib yang dihadirkan kembali dalam Ekaristi Kudus yang kita santap dalam tubuh dan darah Kristus. Tetapi mereka yang hidup pada zaman itu, tentu ajaran ini sulit untuk diterima. Maka mereka mengatakan ajaran Yesus ini keras. Mana mungkin orang makan daging manusia dan minum darah manusia, ini kan kanibal kan. Sulit untuk dipahami, maka mereka bersungut-sungut. Lalu dikatakan dalam Injil hari ini, banyak orang meninggalkan Yesus. Mereka pergi, tidak lagi mau ikut Yesus. Selama ini mereka dengan antusias mengikuti Yesus, tetapi ketika Yesus mengajarkan tentang roti hidup dan itu menusuk, mereka akhirnya meninggalkan Yesus. Lalu dalam Injil, Yesus kemudian tinggal ke-12 muridnya. Yesus katakan, apakah kamu yang 12 orang ini yang sudah bersama-sama dengan saya tidak mau pergi juga? Kalau kamu mau pergi, pergi. Demikian Yesus menantang ke-12 muridnya. Dan kita melihat Petrus mewakili, kembali lagi Petrus mewakili teman-temannya, berkata, Tuhan, kepada siapa kami harus pergi? Sabdamu adalah roh dan hidup. Kami tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kami percaya bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Jawaban Petrus ini sangat powerful. Saudara-saudari terkasih, kita bisa merenungkan Injil hari ini untuk kehidupan iman kita, untuk kehidupan kita. Kita tahu bahwa Yesus mendirikan gereja kudusnya di atas dasar para rasul yang terus diwariskan dalam gereja Katolik mulai zaman para rasul hingga zaman sekarang. Dan gereja merumuskan ajaran Yesus itu dalam berbagai macam ajaran, tradisi yang ditetapkan dalam ajaran magisterium gereja, dan ada ajaran yang juga kadang dianggap itu keras atau menantang. Dan dalam kehidupan beriman, seringkali iman kita itu ditantang. Dan orang yang imannya ditantang itu akhirnya harus berani mengambil keputusan. Keputusan untuk menghadapi tantangan itu, tetap berjalan atau mundur. Dan ketika dalam kenyataan hidup
Ada orang yang tidak kuat ketika imannya ditantang atau imannya mengalami godaan, mengalami cobaan itu. Maka ada orang Katolik yang sudah beriman kepada Kristus tetapi juga akhirnya meninggalkan Kristus. Dia pergi dengan berbagai macam alasan. Ajaran gereja terlalu keras, romonya terlalu keras, teman-teman di lingkungan KBG pengurusnya tidak welcome bagi kami. Kita pergi doa ketemu dengan ibu-ibu yang gosip-gosip saja, malas. Khotbahnya Romo tidak menarik buat ngantuk. Kor yang nyanyi fals-fals, lagu tidak jelas. Lektor bacanya tidak jelas. Musiknya main organ, suaranya tidak jelas. Dan seterusnya alasan-alasan. Akhirnya tergoda pergi kepada gereja yang musiknya full, pakai band, datangkan artis. Khotbah pendeta meledak-meledak, saudara-saudara, kalau kamu masuk surga harus beri perpuluhan, 10% untuk Tuhan, 10% untuk hamba Tuhan. Dan akhirnya merasa, oh di sana lebih menarik ya, khotbah pendeta lebih menarik. Dan bagi anak-anak Tuhan, anak-anak dalam gereja Katolik yang telah dibaptis dalam iman akan Kristus dalam gereja Katolik, setialah dalam iman akan Kristus dalam gereja Katolik. Tetapi kalau kamu mau pergi-pergi, saya katakan kepada umat paroki Santo Silvester, pergi-pergi. Kita ditantang. Bacaan kedua hari ini masih berbicara tentang kesetiaan suami istri. Dan kadang ada orang pindah karena ketidaksetiaan, meninggalkan Kristus karena ketidaksetiaan suami istri. Maka suami istri ditantang ketika mengalami persoalan dalam hidup keluarga. Ada yang akhirnya pisah dan kemudian meninggalkan gereja supaya kawin lagi. Dan berbagai macam alasan yang harus menjadi permenungan kita. Iman kita kadang memang harus ditantang. Tuhan Yesus kadang menantang para murid, kalau kamu pergi-pergi. Dan kita harus seperti Petrus kembali mengungkapkan iman kita. Tuhan, kepada siapa kami harus pergi? Seringkali ketika orang tergoda untuk pergi, akhirnya rindu untuk kembali. Rindu untuk kembali. Beberapa orang, ada yang WA saya, ada yang inbox, kemudian mereka sharing bagaimana pergulatan mereka ketika sudah berada di agama lain atau berada di gereja lain. Mereka pergulatan tidak tenang, batin tidak tenang. Dulu mereka pikir akan mengalami hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi, mereka pikir akan menjadi kekuatan bagi mereka, tapi itu ternyata hanya di permukaan. Di permukaan. Mereka rindu untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Merasa kosong, ada sesuatu yang kosong dalam kekuatan iman mereka. Ya sudah, pergi kebaktian, musik yang wah-wah, khotbah pendeta yang meledak-meledak, setelah itu pulang kosong lagi. Hanya hal-hal yang kelihatan di permukaan. Maka permenungan bagi kita, beriman itu tidak hanya boleh sampai pada permukaannya, hanya tidak boleh pada hal-hal yang fenomenal, emosional dan seterusnya, tapi harus sampai pada inti iman kita akan Kristus, kesatuan kita dengan Kristus. Dan bagi kita gereja Katolik, kesatuan kekuatan kita adalah firman Tuhan dan tubuh dan darah Kristus yang kita terima dalam Ekaristi Kudus yang menjadi kekuatan iman kita. Maka bagi anak-anakku umat Katolik yang mungkin sudah pergi ke tempat lain, Tuhan Yesus merindukanmu untuk kembali. Gereja merindukanmu untuk kembali. Kembalilah kepada pangkuan gereja Katolik. Beriman harus sampai kepada dagingnya, jangan hanya kuah kosongnya. Saya mengutip kata-kata teman saya Romo Patris Allegro. Dia mengatakan bahwa iman itu harus ada isinya, ada dagingnya, jangan hanya kuah kosongnya. Ketika keluar dari gereja Katolik itu hanya dapat kuah kosong, hanya kuahnya saja, tidak ada dagingnya. Kembali ke gereja Katolik untuk dapat dagingnya.
Kata-kata ini tentu keras, tetapi menantang kita semua untuk kita merenungkan iman kita akan Kristus. Maka tantangan bagi kita semua, tantangan bagi Bapak Ibu untuk bagaimana membimbing anaknya untuk tetap setia dalam iman gereja Katolik, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang kelihatan fenomenal, hal-hal yang superficial, hal-hal yang bombastis, hal-hal yang hanya emosional dan seterusnya. Kembalilah kita percaya akan Kristus yang menjadi kekuatan kita. Dan bagi kita orang Katolik, kekuatan Ekaristi adalah jaminan keselamatan kekal kita. Semoga Tuhan Yesus Sang Roti Hidup senantiasa menguatkan kita dalam setiap kesulitan dan persoalan hidup kita, dan kita terus menemukan kekuatan dalam Kristus, dalam kekuatan Ekaristi Kudus yang kita rayakan setiap hari Minggu. Semoga Tuhan Yesus Sang Roti Hidup senantiasa menguatkan dan memberkati kita semua. Amin.